Dexy berhasil mendapatkan satu. Masih ada 2 pemain lagi buka ke kanan di sini dan akan tumbang oleh. Dan kita akan segera masuk ke dalam map kita dalam 10 detik lagi. Gimana Sanskuy? Sunhawk map ketiga kali ini. Bakal barbar sih seperti biasa, seperti ya Sunhawk. Oh, gue penasaran apakah Morph akhirnya bisa chicken? Oh, itu mereka harus step up sih, karena di 2 map ini mereka harus puas di posisi buncit dan jelas itu bukan kabar gembira buat mereka, walaupun memang di klasemen saat ini, klasemen global ya, mereka memang posisinya cukup manis lah. Tapi kalau misalkan mereka terus berperforma seperti itu, mereka bisa perlahan-lahan disusul oleh tim lain. Seperti yang tadi dikatakan, terlanjur. Dan kita lihat di sini pesawat memotong lumayan pelit, tapi memang Sunhawk adalah map yang kecil, jadi seharusnya seluruh tim bisa mendapatkan zona mereka masing-masing. Begetron nampaknya memutuskan untuk drop ke arah Hatin di sini dan zona sangat-sangat royal ya. Kita lihat seluruh hampir kayak semuanya ada di tengah, jadi ini bakal zona yang center banget di map Sunhawk. Ngomongin Morph, dia di early game udah bertemu dengan tim GD. Apakah mereka akan melakukan fight di awal-awal game? Mereka turunnya di bootcamp pula. Jadi itu bakal menurut gua, mereka tadi turun di bootcamp sih kayaknya. Bootcamp, mereka bakal gelut di awal dan itu adalah zona yang bisa dibilang hot drop ya. Jadi ini kayak kemarin GD juga suka banget drop di bagian hangar, sementara Morph berhasil mendapatkan zona yang bisa dibilang lebih enak buat looting karena punya banyak area buat di looting, cover juga lebih banyak. Sementara GD mungkin harus puas dengan lootingan yang lebih sederhana dibandingkan dengan Morph. Apalagi kalau kita lihat di sini lootingan dikali 2. Iya. Dikali 2 dan bootcamp. Iya. Ya, itu udah pasti kaya banget. Ini udah kaya banget sih. Seharusnya Morph bisa nyaman banget nanti main di late game. Mungkin udah punya helm level 3, punya smoke yang banyak banget dan juga tentunya 8 kit. Kita ingat sendiri bagaimana kemarin Badru berhasil mengumpulkan 28 kit untuk memenangkan alter ego. Jadi tentunya mereka harus melengkapi sebanyak mungkin. Kita lihat GD Aero sudah keluar dari hangar mungkin untuk menjadi scout dari tim Genesis Dogma untuk mencari zona selanjutnya. Dan kita lihat di sini ada tim Red Rocket di mana Quartz yang masih mencari lootingan saja, mengumpulkan equip untuk melengkapi equipnya. Sepertinya dia aman saja, dia ada di kompon yang sangat banyak tapi tidak ada yang mengkontes di sana. Ya, ini bakal jadi slow game sih, walaupun satu pemain sudah hilang dari map ya, hanya 63 pemain tersisa. Ini bakal jadi slow game karena lagi-lagi pesawatnya lumayan fair dan juga zonanya sangat-sangat fair, nggak terlalu mental ke kiri, nggak terlalu mental ke kanan. Namun kita lihat dari kill feed, satu pemain dari XCN sudah terkenok. Masih belum ada informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi di sana, tapi kita masih bisa melihat bagaimana Red Rocket masih mencari lootingan untuk dibawa ke zona selanjutnya. The Pillar di sini nampaknya akan mendapatkan tembakan dari Nana, mencoba memberikan tembakan balasan di sini tanpa scope pun masih bisa mengconnect beberapa shotnya. Namun ada XCN juga yang harus dia waspadai di sini. Mulai berlari The Pillars. XCN mulai memberikan tembakan balasan namun tidak akan bisa dikonfirm. Oh, XCN harus bermain dengan 3 pemain. Kayaknya ada satu yang terpental ke server. Di sini XCN menjadi pihak ketiga perusuh antara The Pillars dan Nara. Iya, dan kita lihat The Pillars di sini mulai melakukan regroup kembali. Berhasil mendapatkan satu, namun XCN ini Toms di sini terjepit posisinya. sulit banget Di sih sini, buat XCN main karena mereka udah ketinggalan satu pemain di pesawat. Mereka harus main dengan 3 dan satu udah keculik. Jadi mereka bakal sulit banget buat main late game. Kalau gue jadi mereka, gue bakal masuk ke bagian tengah circle mungkin untuk bermain untuk placement point. Ya, untuk mengamankan placement point saja karena memang keadaan yang memaksa. Iya, betul. Kita melihat di sini masih dari The Pillars dan Nara berdekatan, tapi The Pillars sepertinya akan mundur. Sebenarnya dia berhasil dipukul mundur, dia memilih untuk ya udah cabut dah. Iya, karena untuk fight di early game kayak gini ya belum worth it banget. Iya, betul, dan utility mereka juga nggak bagus. Mereka belum punya helm, kita lihat XCN juga belum punya vest di sini, tapi posisi mereka jelek banget. Sangat sulit buat mereka bisa keluar dari posisi tersebut. Sementara Boom di sini sudah berhasil regroup, sudah mendapatkan equipment yang cukup nampaknya. Kali ini kita melihat Boom yang masih melakukan rotasi. Di sini ada Morph yang tadi sudah melihat dari Kenta Aura di seberang sana, di seberang perairan, tapi dia masih memberikan informasi ke teman-temannya saja kalau di depan ada orang. Iya, baru gali-gali informasi saja. Sementara Morph masih mencoba melengkapi equipment mereka. Edkit sudah ada beberapa Reksa di sini. Tentunya bukan keputusan bijak kalau dia menembakkan senjatanya sekarang karena dia hanya sendirian, tidak akan ada backup. Kita lihat bagaimana XCN terpisah sangat jauh antara satu pemain dan yang lain, jadi nggak akan bisa saling backup. Kita lihat di sini Aura mulai ditembak sama Morph. Zabrol
mulai membuka comeback pertama dengan Aura. Di mana sekarang Morph sudah mulai open fire dan ada tembakan balasan dari Genta tapi belum connect ke Zabrol. Iya, ini sulit sih sebenarnya. Morph pun kalau misalkan mereka dapat knock, Aura nggak akan bisa dikonfirm karena terlalu jauh. Kecuali Zabrol somehow dengan mukjizatnya bisa langsung mengirim salah satu pemain dari Aura ke lobby. Yang menurut gua agak mustahil. Tapi kita lihat di sini, XCN akan mencoba menjadi last man standing di sini dari seorang Kenju. Spray down berhasil mendapatkan 1 kill. Sangat-sangat cukup dan akan dikirim langsung ke lobby. Refrag datang dari tim Nara. Dan XCN harus terpaksa puas di posisi ke-16. Sepertinya tadi XCN last man standing dari mereka mencoba, ya udahlah, emang udah keadaan susah, ya udah main aja. Iya. Tapi ternyata ya memang keadaan yang memaksa, mereka harus ke lobby untuk pertama kali. Iya, at least mereka dapetin 1 kill cukup lah buat nambah poin. Walaupun menurut gue itu bukan sesuatu yang akan membuat mereka puas. Dan kita lihat di sini Nerpeko sudah terkenok, bahkan RRQ sudah kehilangan 1 pemain di sini. Voldemort akan mencoba memberikan respon shot, namun Siren berhasil selamat dari malapetaka di sini. Masih lengkap 4 pemain. Nerpeko terlalu jauh untuk di backup. Kemungkinan besar nyawanya akan usai lebih cepat. Tapi kita melihat di sini ada balasan dari drone untuk mencoba menyelamatkan Nerpeko walaupun memang keadaan yang sangat sulit sekali. Nerpeko sudah akan dilobikan saja. Nerpeko menjadi pemain pertama dari RRQ yang kembali ke lobby. Nerpeko yang biasanya mendapat banyak kills, kali ini di Sanhok dia dilobikan di early game. Iya, betul. Di sini carry dari RRQ-nya sudah dipulangkan ke lobby. Mereka harus bermain dengan 2 pemain. Tentunya mereka harus lebih berhati-hati. Late game mereka akan sulit banget kalau misalkan mereka terjebak di salah satu sisi dari Sanhok. Dan di sini Red Rocket masih mencoba melakukan looting di Painan. Sepertinya Red Rocket mencoba untuk mengamankan kompon di Painan. Dan ada Red Rocket Red Fats N yang mencoba melihat ke arah jembatan, mungkin akan menjadi begal gaming. Iya, dia bakal mencoba menangkap tim yang mungkin mencoba melakukan crossing, tapi itu akan menjadi investment waktu yang cukup lama. Sementara Jughead sudah berhasil dikenok oleh Boom. Masih belum ada informasi lebih lanjut tentang konflik antara Boom dan juga Victim. Sementara Morph Zabrol di sini terus mengganggu rotasi dari Aura, dan ini dia Fajar akan mencoba merevive Jughead. Boom di sini terus memberikan pressure, banyak mencoba memberikan free fire, mencoba meraba posisi dari Boom Esports yang masih belum terbaca. Ramones mencoba melemparkan granat dan pressure terus menerus diberikan oleh Boom Esports. Frag granatnya connect di sini. Victim dalam bahaya. Boom mungkin akan commit dalam eksekusi ini. Jughead terus menerus tercicil nyawanya oleh frag granat yang dilempar oleh Boom. Ya, kita melihat di mana Boom Ramones terus melemparkan granatnya, di mana ada Chisun yang berhasil meng-knockdown 1 pemain dari Bonafide yang menjadi pemain tim ketiga yang ikut join the game. Tapi di sini Chisun masih melakukan free tembak saja. Ya, dan ini masalahnya Victim justru yang dalam posisi terjepit saat ini. Mereka tadinya dalam keuntungan melawan Boom, sekarang masalahnya di belakang mereka ada Bonafide. Dan Bonafide kalau misalkan mereka mau maju, sekarang adalah waktu yang tepat karena Victim terlalu invest waktunya ke arah Boom Esports dan mereka sedang ditembakin oleh Boom Esports di sini. Kalau Bonafide mau maju, mereka harusnya maju sekarang. Kita lihat 1 pemain dari Victim sudah tumbang. Boom Swavel di sini sangat dekat. Jughead akan dikirim ke arah lobby. 3 pemain tersisa dari Victim. Sementara Bonafide masih menunggu perang antara Boom Esports dan juga Victim. Usai Fajar di sini terkenok dan akan dikirim ke arah lobby juga. Boom di sini sudah berhasil mendapatkan 2 kill. 2 pemain tersisa dari Victim masih belum diketahui posisinya oleh Boom. Sementara Bonafide masih terlalu sabar di bagian bawah di sini, tidak akan ikut pertempuran antara Boom dan juga Victim, hanya memantau dari arah kejauhan. Sepertinya Bonafide di sini akan menjadi pihak ketiga di antara Boom dan Victim, di mana Victim menyisakan 2 pemain, dia ada Banyu dan Chisun di sana. Dan dari tim Boom dia masih belum rela, harus semuanya ke lobby. Kita cari lagi. Iya, dan di sini Bonafide mereka memutuskan untuk mundur. Mereka justru menghindari konflik dengan Victim yang menurut gua kalau misalkan gue jadi Bonafide, gue bakal nahan sih di belakang Victim karena itu udah free kill banget harusnya. Bahkan Bonafide pernah melakukan strategi itu di map Vikendi di minggu kemarin. Dia menjadi prahara tim ketiga saat Jaxi jadi last man standing dari Mob. Dia yang setelah itu dia yang ikut war di situ. Iya, sayang banget dan mereka memutuskan untuk mundur. Artinya Victim akan masih mampu menyelamatkan 2 pemain mereka, sementara Siren akan memantai ke arah Morph. Jaxi di sini hanya mencari informasi. Boom ada di atas mereka. Kita lihat bagaimana 4 pemain dari Siren menjaga rumah yang masing-masing berbeda. Itu artinya mereka akan lebih aman kalau untuk saat ini ketika ditabrak, at least nggak 1 tim pulang semua. Di sini kita melihat ada NFT di mana dia berdekatan tadi dengan
tim Morph, dia melihat Morph di sana, ada apa ini? Kenapa ada tembakan di atas gitu dong? Nyangkut di atas sepertinya. Ya, dan lingkaran mulai mengecil kembali di sini Suns. Kita lihat bagaimana lingkaran kembali centralized, tidak terbanting kemana-mana, dan beberapa tim nampaknya mulai melakukan rotasi. The Pillars, tim yang selalu melakukan late rotation di sini, kita lihat nampaknya kemungkinan besar akan bertemu dengan Bigetron dan juga Nara. Mereka mulai bergerak sih, tapi terpencar banget. Kita lihat 3 mobilnya benar-benar berjalan sendiri-sendiri. Di mana The Pillars melakukan rotasi yang sangat jauh sekali untuk menghindari bertemu dengan Bigetron dan bertemu dengan Nara. Di mana bisa aja Bigetron malah dekat dengan Nara, mereka malah fight dengan Nara. Iya, tapi kayaknya The Pillars nggak mau ikut-ikutan kayaknya. Oke, kita damai dulu aja deh, bro. Ya, cinta damai dulu. Cinta damai dulu. Chill dulu mereka. Chill dulu, dan mereka sudah berhasil memasuki zona. Aerowolf harus menyeberangi jembatan tanpa mobil. Ini bukan ide terbaik sebenarnya. Untungnya nggak ada yang ngebegal dari jauh. Aerowolf sangat YOLO sekali di Iya. mana mereka lari aja udah lari. Itu YOLO banget sih. YOLO Kalau banget. misalkan udah ada yang nungguin, itu Aerowolf pasti nggak akan sesantai itu nyeberangin jembatan. Di mana kita melihat di sini ada BTR yang tadi berdekatan dengan tim The Pillars, sangat dekat sekali. Di mana Zusi sudah melihat dan ada spray down di sana. Satu pemain di knockdown, dia masih mencari pemain The Pillars lain, tapi ada cover di sana. Ada cover dari tim The Pillars, di mana Bria sepertinya bisa merevive tim The Pillars yang knockdown. Iya, tapi sulit banget, dan satu justru memutuskan untuk kabur dari konflik di sini, meninggalkan teman yang terkenok. 3 pemain di sini akan tertahan oleh Bigetron. 1 pemain akan menjadi scout, mencoba mencari rumah selanjutnya untuk ditahan. Setidaknya 1 pemain selamat untuk bisa mendapatkan placement point, tapi di sini The Pillars nampaknya sudah dipantek oleh Bigetron. Sementara mereka terjepit di balik bebatuan. Bigetron nampaknya mulai membuka lebar untuk mencari angle yang lebih enak untuk memulangkan The Pillars ke arah lobby. The Pillars sepertinya mereka sedang melakukan rotasi. Mereka melihat ada airdrop di sana. Mereka akan mengambil airdrop tersebut, tapi ternyata sudah ditunggu sama Zuxi tadi. Iya, ini udah, dan ada AWM. Ini Ada AWM, ada scope K8 pula. Ini airdrop yang harus dikontes sih menurut gua. Kita lihat Bigetron udah buka lebar, 1 pemain Ryzen membuka lebar banget. Zuxi di sini masih menahan sebagai sniper dari Bigetron, hanya memantek dari kejauhan. The Pillar 1 pemain sudah berhasil mendapatkan compound selanjutnya. Jadi itu ada point of evacuation. Aduh, repot banget. Di mana Ryzen dia dan Microboy bener-bener Bigetron 2 dan 2. Di Iya. mana Tachibana 2 dan ada Microboy dan juga Ryzen 2 di sebelah kiri. Iya, ini- Mereka ngurung banget Betul. tim The Pillars. Mereka mau ngejepit The Pillar sih, itu mereka udah komit banget. Karena untuk melakukan putaran seperti itu artinya mereka emang ingin memulangkan The Pillars ke arah lobby. Dan hadiahnya tidak cuma point kill, tapi juga ada airdrop, AWM plus Kop K8 dan juga Robocop di sana. Iya betul, itu memang harus dikontes. Worth it buat banget sih Bigetron. hadiahnya. Worth it banget kalau misalkan mereka memang ingin mencoba mengkontes airdrop. Di sisi lain, Siren di sini sudah berhasil membukukan 2 kill dan nampaknya akan menjadi turret di sini di pertigaan jalan. 1 pemain pula sudah dibukukan kembali oleh Siren Esports. Di mana kita melihat di sini Siren 2000, dia masih mencari tim yang berdekatan dengan dia tapi masih belum bisa. Dia melihat smoke di sana, masih mencari muter-muter saja melihat tim lain tapi belum menemukan tim lain ada di mana. Di sini kita berpindah ke Danzo. Iya. Danzo masih belum juga. Danzo berdekatan dengan Victim yang tadi Victim habis war dan dia masih tinggal 2 pemain. Iya, kita lihat bagaimana semua tim bermain dengan sangat pasif ya. Banyak kan kalau mereka memang bisa dapat compound, mereka nggak keluar, nggak ada satu yang mencoba mencari informasi, mencoba mencari mangsa mungkin. Di sini mereka benar-benar nahan compound, bergerak untuk bermain late rotation. Kita lihat sementara dari Bigetron, mereka mulai keluar dari compound, mencoba mencari angle lepas. Nampaknya mereka ingin mencoba mencari kill di sini karena mereka nggak nahan compound sama sekali. Mereka bermain dengan sangat agresif kelihatannya. Dan mereka benar-benar lari, mereka nyari musuh tabrak. Tadi sempat berdekatan dengan The Pillars, tapi The Pillars milih untuk mundur, lari dari Bigetron. Aduh, zonanya sangat-sangat menguntungkan buat Morph. Enak banget mereka posisinya. Mereka tepat ada di bootcamp. Dan nampaknya NFT mulai mendekat pula ke posisi Morph di sini. Sementara The Pillars kembali akan melakukan late rotation. Bahampas ada di bagian selatan, Aerowolf ada di bagian Ruins, akan mencoba masuk ke dalam zona. Tapi kalau kita lihat di sini, Morph terbagi jadi 2. Betul, betul. Di bawah ada 2 pemain Morph yang melakukan rotasi di bawah. Iya, dan kita lihat di kill feed, Nara nampaknya akan bertemu dengan Bigetron. Akan terjadi tukar-menukar kenok di sini. 1 pemain dari Nara, yaitu Audrey, akan terkenok oleh Bigetron. Sementara 1 pemain dari Bigetron, yaitu Ryzen, juga terkenok. Jadi nampaknya mereka sudah sadar satu sama lain akan posisi mereka. Dan Bigetron, 1 pemain yaitu Microboy, sudah masuk ke dalam zona. Nampaknya akan mengamankan posisi ini. Tapi di dalamnya ada Genesis Dogma. Microboy harus berhati-hati kalau misalkan mau memasuki area ini.
Di mana tadi tim dari The Genesis Dogma seperti yang saya bilang, dia rebahan saja di sana, dia menunggu ada orang yang lewat langsung tembak. Microboy akan menjadi mangsanya sepertinya, tapi belum kena juga. Ya, dia harus Microboy harus cerdas sih kalau mau clearing area itu. Harusnya dia punya udah punya bisa mengira-ngira apakah di situ ada musuh atau enggak. Dan Bahampas di sisi lain berhasil mendapatkan Arrow Wolf di sini dan langsung saja dipulangkan ke arah lobby seorang Potato. Alien tempur sudah memiliki utility yang bisa dia mainkan. Satu granat mulai dimasak di sini, akan coba dilempar ke arah Martial dan Martial dengan sangat cerdas membaca pergerakan dari alien tempur dan langsung meninggalkan lokasi di mana tempat dia menahan posisi. Padahal jika kita lihat alien tempur sendirian dan di mana ada tim Bahampas yang berempat, dia sebenarnya bisa ngurung alien tempur di sana. Tapi di sini malah tim Bahampas memilih untuk mundur dan mencari tempat lain untuk mereka bersemayam. Itu deket banget sih ini Microboy sama satu pemain dari Genesis Dogma. Tepat di bawahnya, gue nggak tahu apakah Bigetron bisa membaca pergerakan tim lain, karena kalau misalkan memang pesawatnya mereka sudah sadar akan pesawat, harusnya mereka sudah mengira kalau di dekat mereka ada orang. Dan Genesis Dogma, kalau misalkan si Gidel ini keluar di waktu yang tepat, CL ini bisa menjadi upset banget sih buat Bigetron. Ya, ini bisa jadi L malah dia bisa melobikan Bigetron seorang diri. Iya, kalau dia bisa. Masalahnya backupnya cukup jauh. Kalau misalkan informasi udah masuk, harusnya teman-temannya juga udah memantek ke arah yang sama. Kita lihat Microboy mencoba mencari informasi. Harusnya stepnya udah kedengeran sih dari L. Ini L udah tinggal nungguin doang. Dan Arrow sudah melihat ke arah Bigetron. Informasi juga mungkin sudah mulai masuk ke arah Bigetron. Kalau di bawah rumah ada tim yang sudah menunggu mereka. Sementara L tidak bergerak sedikit pun menahan gerakannya. Sementara Bigetron terus-menerus mencoba meng-clear terlebih dahulu. Menampaknya mereka akan menahan heal ini. Karena memang kalau misalkan mereka diuntungkan oleh Circle, heal ini akan menjadi posisi paling kuat di Sunhawk. Di mana Zuxi mendapatkan damage juga di sana. Dia sepertinya terkena damage dari tim lain, sepertinya dari Fallen. Iya, di sini Fallen mencoba mendamage saja. Arrow Wolf di sini akan melakukan late rotation masuk ke dalam circle. Nampaknya tanpa kontes di depan mereka adem ayem aja. Tidak terlalu repot. Sementara Bahampas cukup jauh. Walaupun tadi sebenarnya satu-satunya tim yang bisa menjegal rotasi dari Arrow Wolf adalah Bahampas. Dan kita lihat di sini Bonafide, Nara dan juga Boom Fokker di sini akan ada di segitiga angle yang bisa mereka mainkan. Di mana di sini Boom dengan 3 orang terakhir dan ada tim yang mendekati dia. Sepertinya tadi ada 1 orang yang dekat sama Fokker. Itu Nara, karena mereka harus masuk ke dalam set. Dan lagi-lagi circle-nya. My God, Morph sangat-sangat diuntungkan oleh Circle. Kalau misalkan gue lihat posisinya Morph, Zabrol juga mulai merapat ke dalam bootcamp. Kita lihat satu tim yaitu NFT mulai masuk ke dalam bootcamp. Seharusnya Morph juga sudah mulai bisa membaca hal tersebut. Sementara Bigetron masih belum bergerak, masih menahan di puncak bukit. Sementara Hazelnuts di sini mulai menelan damage. Late rotation yang mulai sakit. Sementara Bonafide berhasil mendapatkan Nara. 2 pemain. Boom juga berhasil mendapatkan 1. Pulang langsung ke lobby dari Nara. Di sini Fokker berhasil menculik 1 dan langsung kabur. Ya, kita lihat di sini Fokker, dia masih berlari saja. Dia seperti akan regroup dengan tim Boom yang lain. Dan meninggalkan Nara yang akan di-revive. Sepertinya dia akan menunggu Nara di circle. Di mana saat Nara sudah terkikis oleh circle, dia akan mencoba untuk melobikan Nara. Itu yang gue suka dari Boom ya. Kalau misalkan kita lihat bagaimana Boom main, ketika dia sudah berhasil mendapatkan 1, dia nggak akan nahan di situ berlama-lama. Dia langsung rotasi masuk ke dalam. Biar karena kalau misalkan lu menahan di satu posisi terlalu lama, lu bakal kebaca posisinya. Dan musuh ketika datang, udah expect lu ada di situ. Itu yang gue suka dari Fokker. Dia langsung rotasi masuk, bergabung dengan timnya, menjadi regu tembak, menunggu Nara masuk ke dalam circle. Iya, apakah kita lihat apakah Boom bisa melobikan Nara nanti? Kita berpindah ke area alien tempur di sana dari Aero. Dia posisinya jauh banget di bawah, dia harus naik ke atas tapi jalur rotasinya sepertinya masih aman. Sebelahan banget di sini. Arrow tepatnya masih belum ketahuan, tepat di bawah dari Luxi. Dan kita lihat di sana Pargenta sudah terkena damage dari Luxi dari Kar 98 yang kita tahu bagaimana berbahayanya Kar 98 dari tim Bigetron di sini. Mulai tercicil damage, namun Bigetron harus berhati-hati juga karena ada cacing dalam selimut. Sementara NFT akan menahan di bagian hanggar. Kembali melambat tempo permainan. Sementara Bonafide berhasil mendapatkan Siren Barrier dan bahkan langsung memulangkannya ke arah lobby di sini. Bonafide nampaknya akan mencoba masuk ke dalam circle di mana Siren sudah menunggu kedatangan mereka. Dimana sekarang kita melihat ada Spredo di sana tapi belum terkena damage sama sekali. Tidak ada damage yang connect ke sana. Kita melihat dari Nekozu.
melakukan spray down tapi belum connect sama sekali. Sebuah tiang kayu di situ Sans menyelamatkan pemain dari Bonafide. Andaikan tiang kayu itu nggak ada, itu pemain udah wassalam banget sih. Udah pasti itu. Udah pasti wassalam, udah tinggal nungguin teman-temannya main. Dan di sini Bonafide dalam posisi yang sangat terbuka. Sudah ketahuan posisinya dari Siren, sudah terbaca tidak akan ada jalur evakuasi di sini. Untuk ada batu, dia masih bisa kabur dari posisi. Namun Zulhak akan dikenok oleh dari tim Red Rocket. Dari sisi lain, Super Hazelnuts berhasil melakukan bahampas dengan AWM-nya. Kita lihat di sini nampaknya pertempuran mulai terjadi. Kita melihat di mana SRN Nekozu yang tadi di sini kita melihat Jesse yang masih nyebrang saja tapi dia bisa selamat. Kita beralih ke tim Bahampas. Bahampas di sini kejepit posisinya. Di bawah ada Red Rockets, di atasnya ada Aura dalam posisi yang sangat sulit untuk dimainkan. Kita lihat satu persatu pemain mulai ditumbangkan. Aerolf juga sudah mendapatkan bagian kuenya di sini. Bahampas terjepit menjadi makanan empuk bagi tim-tim yang mengelilinginya. Kita lihat di sini Red Rocket akan tumbang oleh seorang Kent di sini. Satu pemain akan tumbang dan nampaknya Aura mulai memberikan presence ke pemain-pemain yang ada di daerah ini. Namun ada satu pemain tepat di belakang mereka. Satu pemain yaitu Bahampas. Satu pemain dari tim nomor 7 di sana tapi dia tidak diketahui oleh Aura. Dia nggak nongol sama sekali. Atau itu kenok. Itu dikenok ternyata dalam posisi yang kenok. Jadi nampaknya itu aman. Sementara Renalre di sini harus menunggu Hazelnuts datang karena dia yang punya AWM. Tapi seperti tidak bisa diselamatkan. Apakah bisa sulit dan banget. ya Hazelnuts ke lobby saja dan menyisakan dua player dari tim Aura di mana ada Hitman yang juga terkenok. Dia yang spray down tapi dia yang kenok. Di mana kita melihat tim Bonafide yang masih melakukan rotasi saja dengan cara berlari. Dia melihat ada Zuxi yang juga dilobikan saja. Di mana ada killing spree dari Boom juga di sana. Kita melihat dari tim Bonafide. Dia masih menahan zona saja. Dia masih menahan zona, masih rebahan di sana. Kita melihat dari Teddy dari tim Red yang masih berlari. Dia sangat open fight. Ternyata itu satu pemain dari Bahampas yang ngumpet terus-terusan. Dan kita lihat di sini Bonafide mencoba spray down dapat satu pemain dari Siren dan mencoba mendapatkan yang kedua. Untungnya ada Morph di sana untuk menyelamatkan pemain-pemain dari Siren. Sangat-sangat beruntung tadi. Sementara Rewind di sini menjadi pemain terakhir dari Bonafide yang masih sadarkan diri. Dia harus segera masuk ke dalam zona. Namun seluruh tim yang ada di dalam zona sudah menunggu kedatangan dia. Di mana kita melihat Siren juga harus berlari. Akhirnya Boom juga dieliminasi di sana. Padahal tadi Boom nyayur. Dia udah dapetin 5 kill dan Red Rocket juga akan tereliminasi. Teddy tidak akan mampu hidup terlalu lama dan kita lihat killing spree sudah berhasil dapatkan juga oleh Siren. Dan tiba-tiba saja dalam waktu 10 detik 3 tim pulang ke lobby. Sepertinya ini udah chaos banget di mana Morph sepertinya berhasil mengamankan kompon mereka, tapi di sini juga ada kontes dari tim-tim lain. Ya, di sini Bigetron masih belum mendapatkan satupun kill di sini. Bahkan Zuxi sudah dilobikan saja yang tadi. Betul, dan ini masih mencoba spray through the smoke. Mencoba membuka jalan untuk masuk ke dalam circle. Karena mereka harus cross the road. Itu artinya bakal jadi dead zone banget sih. Dan Siren harus tereliminasi, harus pulang ke arah lobby. Kita lihat di sini mencoba meng-smoke vision dari The Pillars. Dan mungkin Bigetron nampaknya akan mencoba push ke arah The Pillars di sini. Kita lihat ada satu pemain dari The Pillars mencoba masuk. Masih belum connect tembakan-tembakan dari Bigetron. Kita melihat di mana Luxi juga masih melakukan smoke saja. Dia sepertinya akan nyebrang dan ada spray down di sana. Tapi berhasil nunduk dan tidak terlihat oleh tim dari Pillars. Di mana di sini Morph mulai mendapatkan kontes di sana dari tim The Pillars yang mulai masuk ke area area dari Morph di mana dilobikan saja. Ya, kita lihat bagaimana tadi Morph sudah menahan, sudah set up posisi mereka di hangar ya. Sangat-sangat siap untuk menunggu kedatangan tim. Sementara Luxi tertangkap basah berjalan di lapangan luas. Bigetron nampaknya melakukan rotasi yang terlalu lambat di sini. Seluruh tim sudah berada di dalam lingkaran. Bigetron dalam posisi yang sangat terjepit di sini. Mereka akan sangat sulit untuk masuk ke dalam lingkaran. Ada posisi yang sangat terbuka pula. Kita lihat, Bigetron dalam posisi yang sangat buruk. Microboy juga akan di spray down, langsung dipulangkan ke arah lobby. Chisun berhasil mendapatkan satu. Tersisa satu pemain untuk Bigetron di sini. Bigetron menyisakan Ryzen saja di sana dan sepertinya Ryzen juga tidak punya smoke untuk nyebrang ke depan. Iya, betul. Dan di sini kita lihat NFT akan mencoba melakukan recovery terlebih dahulu. Morph dalam posisi yang sangat enak. 8 kill sudah mereka dapatkan. Sangat-sangat diuntungkan dengan zona yang berada di arah bootcamp. NFT mulai ditembaki, mulai menelan damage. Dan kita lihat NFT dalam posisi yang terjepit banget. Mereka nggak bisa keluar dari posisi itu karena mereka tertahan oleh tembok. Morph enak banget buat mantekin pemain-pemain dari arah NFT. Kita lihat Jaxi sudah memaksa granatnya dilempar, masih belum connect. Nomor CG di sini justru akan terbakar. Masih menahan NFT
masih tertahan. Ini posisi mereka sulit banget buat keluar. Benar-benar tertahan oleh tembok dan nggak bisa kemana-mana. Dan di mana di sini di area bootcamp sudah clash banget. Di mana akhirnya Ryzen juga dieliminasi dan melobikan Bigetron. Ya, mereka harus puas di posisi keempat, sementara NFT akan masuk ke daerah milik Morph. Di sini mereka sudah melakukan eksekusi. Jexi berhasil mendapatkan satu. Masih ada 2 pemain lagi, buka ke kanan di sini dan akan tumbang oleh NFT dan akan langsung di finish. Morph masih ada beberapa pemain lagi, namun NFT berhasil keluar dari tekanan dan bahkan membunuh Jexi, satu pemain prone dan akan dipulangkan ke arah lobby. NFT is on killing spree. Kita lihat tersisa satu pemainnya itu Chisun. 3 melawan 2 di sini victim. Masih punya 2 pemain namun mereka tepat berada di tengah zona. Dia sudah menjadi cacing kalau misalkan dia bisa memanfaatkan ini, dan itu yang baru gue bilang. Flippy sudah langsung terkenok 2 lawan 2 sekarang. NFT darah masal besar karena victim sudah lebih dahulu melakukan proning di daerah luar bootcamp. Di mana kita melihat ada Chisun dan Banyu, 2 pemain dari victim yang berhasil, dan di sana ada NFT, di sana ada Liquid yang menahan saja zona yang mulai perih di sana. Dia sepertinya akan revive dulu karena dia tahu di mana dari tim victim ada 2 orang. Ya, agar 2 lawan 2. Justru mereka ingin membawa permainan ini menjadi 3 lawan 2. Ya. Kita lihat bagaimana mereka akan bertahan di broken wall. Justru menurut gue ini posisi sekarang ada di tangan victim sih. NFT mereka harus keluar ke zona di mana victim sudah menjadi cacing, dan kita lihat satu pemain udah kelihatan. Banyu di sini masih belum menembakkan senjatanya, dia tahu karena harus langsung mati, kalau enggak posisi dia langsung terbuka. Kita lihat NFT melakukan proning juga bergabung dengan Alam di sini. 2 pemain berada di sisi kanan, sementara Banyu sudah kelihatan dia mungkin masih menahan 2 pemain tepat di depannya, dan ini bisa jadi sate. Kalau misalkan Chisun bisa line up, itu akan menjadi 2 kill yang sangat mudah. Kita lihat di sini satu pemain akan tumbang dari seorang Liquid, sementara satu pemain dari Flippy juga akan tumbang. Chisun keluar dan akan mendapatkan chicken. Victim berhasil mendapatkan chicken dinner di map ketiga, yaitu Sunhawk. Sampai jumpa di Miramar. Ih, Dona. Kamu tuh teralihkan dengan ketampananku atau bagaimana, Dona? Aduh. Ayo minum air mineral. Iya, gue kayaknya, mohon maaf nih, gue belum makan dari tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Kesempurnaan hanya milik Andra and the Backbone. Sempurna. Ya, sempurna hanya milik Stop Andra and the Backbone. statistik, Bapak. Kayaknya salah denger gue barusan. Udah. Langsung move on aja ke top kills kita. Ya, ini kita lihat. Nomor sih, 7 kill. Nomor si killnya lumayan banyak sih ini. Kalau nggak ketiga, kedua terbanyak nih. Iya. Nomor sih. Ketiga terbanyak pertama itu 9. Iya, 9. Terus yang tadi yang di map yang kedua itu 8 dan ini 7. Iya. Iya, dan kemudian ada most heal-nya dengan Ryzen di sana dengan 629 heals. Kemudian ada 3 headshot yang berhasil diamankan oleh Liquid Noob. Dan Sainan di sana mendapatkan kill terjauh, tapi nggak terlalu jauh ya, tadi nggak sampai 200 meter. Ya karena mungkin mapnya juga Sunhawk. Iya, dan ini Chisun 982 damage, nomor si 754, Bobs dengan 576 dan Jexi 516. Ya, ini kelihatannya Chisun beri damage yang banyak tapi nggak bisa di finish, jadi artinya di revive terus-terusan sih kelihatannya. Yes. Tapi nomor sih ternyata cuma 754 damage ya. Iya, berarti dia cuman ini last pick. last pick, dan Jexi juga dua pemain yang dari mod. Dan kita langsung move on aja mungkin ke leaderboard round ketiga kita, yaitu Sunhawk yang ditempati posisi pertamanya oleh Red Rocket Cosmic dengan Loh. sorry, ini bukan. ini salah. Victim. Gue udah kayak 86 tau gak sih? Nah ini Nah, yang iya. benar. Itu belum ini ya tadi ya, belum teratur. Nah, ini yang sudah teraturnya, Victim Silvers of course dengan total points 27. Sementara di bawahnya ada NFT Esports cuman berbeda 7 poin saja. Morph Team di posisi ketiga, keempat ada The Pillar Slayer, kelima ada Siren yang menunjukkan performa yang lumayan di hari ini ya. Dan keenam ada Bonafide Esports, ketujuh ada Aura, kedelapan ada Bigetron. Kemudian di posisi selanjutnya ada Red Rocket Cosmic, Boom Esports, Aerawolf, Limax, Bahampas, Nara Esports, RRQ Ryu hanya mendapatkan 2 poin saja. Dan XCN Gaming juga, Genesis Dogma hanya harus puas dengan 1 poin totalnya. Ya, kita melihat bagaimana Bigetron masih belum step up dan mereka bahkan tidak mendapatkan kill satupun. Morph akhirnya bisa bangun dari tidur lelapnya ya dan mendapatkan 9 kill, placement position juga bagus sehingga mereka kemungkinan bisa
besar bisa terdongkrak posisinya nanti di global leaderboard. The Pillars juga mendapatkan 7 dari placement point dan 7 kill. Ini adalah pencapaian yang bagus banget sih menurut gue buat The Pillars. Mungkin karena Morph dari awal juga zonanya ada di Iya, mereka terus. Betul. Mereka berhasil memanfaatkan zona dan mendapatkan kill yang lumayan, 9 kill. Itu terbanyak di ronde ketiga kali Iya. ini. Iya, tinggal nyayur ya kalau. Tinggal nyayur. Yes. Tapi apakah kalau misalnya circle-nya tidak ke Morph, Morph masih bisa mempertahankan posisi seperti ini? Saya nggak bisa bilang sih, karena itu Adalah Tuhan kehendak nih. Tuhan.